Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan buat video dengan judul Misteri Pupuk Kalsium Nitrat yang banyak petani belum tahu. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten atau video yang lebih kreatif. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya. Dan misteri apa yang ada pada pupuk kalsium nitrat, mohon diikuti sampai tuntas dan jangan di skip. Berdasarkan kandungan unsur hara, pupuk dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah pupuk nitrogen atau N, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, atau pupuk kalsium nitrat CaNO3 2 kali. Pupuk kalsium nitrat terdiri dari dua unsur hara, yakni unsur hara kalsium atau Ca dan unsur hara nitrogen atau N dalam bentuk nitrat. Pupuk kalsium nitrat atau CaNO3 2 kali merupakan hasil reaksi dari batu kapur atau CaCO3 ditambah dengan asam nitrat atau HNO3 yang akan menghasilkan pupuk kalsium nitrat. Adapun cara pembuatan kalsium nitrat adalah sebagai berikut, yaitu batu kapur atau CaNO3 ditambah dengan asam nitrat atau HNO3 akan menghasilkan CaNO3 atau kalsium nitrat ditambah karbon dioksida atau CaO dan air atau H2O. Adapun karakteristik pupuk kalsium nitrat adalah sebagai berikut. 1. Kandungan nitrogen atau N total 15,5%. 2. Kadar N dalam bentuk nitrat atau NO3 14%. 3. Kadar N dalam bentuk amonium atau NH4 1,5%. 4. Kandungan kalsium dalam bentuk CaO 26%. 5. Kadar kalsium dalam bentuk Ca yaitu sebesar 18,5%. 6. Berbentuk butiran. 7. Berwarna putih atau kuning. 8. Higroskopis atau menyerap molekul air dari udara. 9. Dapat larut dengan air. 10. Reaksi netral dan ber-pH 6. Adapun manfaat pupuk kalsium nitrat bagi tanaman adalah sebagai berikut. 1. Nitrogen atau N dalam bentuk nitrat atau NO3 sehingga memberikan dampak reaksi yang cepat diserap bagi tanaman. Tingkat efektivitas 60% dibanding N dalam bentuk amonium dan tidak mudah tercuci. 2. Kalsium larut dalam air yang dapat mengatasi gejala kekurangan unsur hara kalsium atau Ca pada tanaman seperti busuk pada buah tomat, cabai, dan lain-lain. Adapun cara aplikasi pupuk kalsium nitrat yang tepat adalah sebagai berikut. 1. Spray, yaitu dengan konsentrasi 2-3 gram per liter air kurang lebih 5 hari sekali melihat kondisi. 2. Kocor dengan konsentrasi 10-20 gram per liter air kurang lebih 7 hari sekali melihat kondisi. 3. Sebar, yaitu dengan dosis 100-1000 kilo per hektar kurang lebih 20 hari sekali melihat kondisi. Pupuk kalsium nitrat untuk aplikasi sebar sebaiknya tanah pada kondisi pH normal atau 6-7 karena unsur kalsium nitrat tidak efektif untuk menaikkan pH tanah, hanya berfungsi untuk mencukupi unsur hara kalsium atau Ca bagi tanaman. Berikut ilustrasi pupuk kalsium nitrat dalam aplikasi di tanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, musim hujan telah tiba dan saya akan membuktikan
apakah pupuk kalsium nitrat efektif untuk menaikkan pH tanah. Dan untuk itu saya akan memperlihatkan bahwa pH tanah saya menunjukkan angka 7. Saya punya 4 media tanam dan akan saya ukur satu-satu masalah pH tanahnya. Setelah itu 2 media tanam akan saya kocok pupuk kalsium nitrat, 2 media tanam, dan 2 media tanam berikutnya akan saya sebar pupuk kalsium nitrat. Setelah kurang lebih setengah jam sampai 1 jam kita amati bersama-sama apa benar pH tanahnya akan naik. Yang pertama kita ukur masing-masing dari media tanam. pH tanahnya 4,3. Itu media tanam 1. Media tanam kedua pH tanahnya 4,3. pH tanah yang ketiga 4,5, dan pH tanah yang keempat atau media tanam yaitu kurang lebih 5. Ya, ini berarti media tanam ini sama-sama bereaksi asam, yaitu pH tanahnya kurang lebih 5. Yaitu perlakuannya, pertama saya ambil gember. Ya, ini saya punya 2 pupuk kalsium nitrat. Yang akan kami berikan yaitu yang konsentrasi 10 gram per liter, yaitu radon. Kita aplikasikan pada media tanam pertama. Yang kedua yaitu kita memakai jenis pupuk kalsium nitrat yang dikeluarkan perusahaan lainnya, yaitu kita memakai 10 gram per liter. Kita aduk. Larut. Kita cocokkan pada media tanam yang kedua. Dan perlakuan yang ketiga adalah pupuk kalsium nitrat yang berwarna begini kita sebarkan lebih 10 gram dalam media tanam. Dan yang keempat adalah kita masukkan juga kalsium nitrat dari perusahaan yang lain, yaitu 10 gram. Kita tunggu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Bapak, ibu, dan teman-teman, setelah 1 jam, mari kita ikuti pengukuran tanah pada media tanam satu persatu. Dan perlu diketahui mengapa saya tadi aplikasi dicampur sama air dan saya sebar, karena pupuk kalsium sifatnya lokal, tidak mobil atau bergerak seperti pupuk lain seperti nitrogen maupun seperti kalium. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah kita ukur pH tanahnya menjadi 4. Untuk pot yang kedua kita ukur pH tanahnya menjadi 4. Untuk media tanam yang ketiga yaitu lewat sebar pupuk kalsium nitrat, kita ukur pH tanahnya habis menjadi 3,8. Untuk media tanam yang terakhir yaitu dengan sistem sebar tadi, pH tanahnya tambah habis di bawah 3. Dari sini kesimpulan yang kita dapatkan bahwa pupuk kalsium nitrat tidak efektif untuk menaikkan pH tanah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan kalsium pada tanaman. Apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman akan mengaplikasikan pupuk kalsium nitrat, sebaiknya tanah dalam keadaan normal dulu pH tanahnya, yaitu 6-7. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terhormati, saya kira cukup sekian dulu video pagi ini yang membahas misteri pupuk kalsium nitrat yang banyak petani belum tahu. Sekian, tetap semangat dan fokus.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.